Teknik penyemprotan cat aerosol agar hasilnya halus dan tidak ndelewer. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan ngebahas seputar teknik semprot dan pewarnaan cat aerosol ya lur. Di sini yang kita gunakan cat aerosol dari Diton Premium. Oke lur, jadi kita buka terlebih dahulu buku katalog warnanya itu seperti ini dan warnanya itu banyak sekali ya lur. Warnanya pun macam-macam, ada yang bisa langsung di atas epoksi ataupun yang perlu dasaran. Yang jelas untuk warna yang memerlukan dasaran warna itu jenis warna candy tone dan juga warna fluorescent atau stabilo ya lur. Untuk warna stabilo biasanya menggunakan dasaran warna putih, dan untuk candy tone dasarannya biasanya silver metallic. Jadi warna itu macam-macam karena ada lembayung, ada bunglon dan lain-lain. Kalau semacam kayak bunglon, lembayung itu biasa dikombinasikan untuk warna dasarnya. Itu biasanya lain dasaran, warna yang keluar juga akan lain ya lur. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau eksperimen warna ya lumayan banyak ya lur ya. Tapi beberapa sudah sering kita upload. Nah oke lur, jadi untuk ini video bab ketiga seputar teknik semprot dan pewarnaan. Untuk media ini sudah kita primer grey. Untuk pembahasan primer grey dan juga pendempulan sudah kita upload. Link videonya ada di deskripsi. Jadi bab 1 pengamplasan dan primer grey, bab 2 pendempulan, ini bab 3 kita ke teknik semprot dan pewarnaan. Ini kita kasih contoh menggunakan pastel purple dari Diton Premium. Oke lur, untuk penyemprotan warna ini kita gunakan warna yang bisa langsung di atas epoksi ya lur. Jadi setelah dikocok-kocok itu jarak semprotnya itu kurang lebih sekitar 1 jengkal seperti ini ya lur. Atau kalau mau digarisin ya 20 cm-an. Nyemprotnya itu ke kiri dan ke kanan seperti ini. Gerakannya kalau bisa itu stabil ya lur. Jadi biar hasilnya itu merata. Ini kita contohkan yang gerak lambat saja ya lur. Jadi untuk penyemprotannya itu kita mengikuti bentuk lekukan dari bodinya ini ya lur. Kurang lebih seperti ini untuk di bagian belakangnya. Dan untuk penyemprotannya pun nggak usah langsung menutup, nggak apa-apa. Ini tipis seperti ini lalu bisa diberi jeda. Untuk jedanya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Pokoknya kalau sudah kering sentuh bisa kita semprot lagi. Oke lur, di lapis kedua ini coba kita semprot dengan jarak yang lebih dekat tapi gerakannya itu lebih cepat. Untuk semprotannya sama ya lur, ke kanan ke kiri. Jadi setiap satu garisnya itu 2 kali ke kanan dan ke kiri ya lur. Ini dengan jarak kurang lebih sekitar 10 sentian tapi gerakannya lebih cepat. Jadi biar tidak ndelewer itu kalau nyemprotnya pengen deket itu gerakannya harus cepat. Hasilnya seperti ini. Jadi lebih cepat menutup kalau kita menggunakan jarak yang lebih dekat. Tapi karena tangan orang itu beda-beda, kadang ada yang gerakannya lambat, itu nggak bisa terlalu dekat ya lur ya. Oke, ini kita contohkan untuk penyemprotan yang terlalu dekat tapi gerakannya lambat. Oke lur, seperti ini hasil semprotannya pasti ndelewer atau mewek atau ndeledek seperti ini. Meskipun daya tutupnya bagus tapi dia akan ndelewer seperti ini ya lur. Karena gerakannya lambat jadi semprotannya itu terlalu banyak numpuk di situ. Ini kita contohkan untuk yang jaraknya dekat tapi nyemprotnya dengan gerakan yang lebih cepat. Seperti ini ya lur. Jadi sebenarnya lebih cepat menutup dengan jarak yang lebih dekat. Tapi kalau gerakannya acak-acakan
nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Makanya saya lebih sarankan dengan jarak kurang lebih sekitar 1 jengkal dengan teknik tipis-tipis atau kabut-kabut ya lur. Jadi biar tidak beresiko delewer. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana bang? Ya kalau gerakan seperti ini nggak bisa diteorikan ya lur. Masa kita harus ukur gerakan ke kiri ke kanan dengan satuan kilometer per jam? Karena itulah yang sering pepatah katakan, lain tangan lain hasil. Kurang lebih seperti itu ya lur. Itu kata-kata pepatah atau kata-kata mutiara saya juga kurang tahu. Tapi memang seperti itu lur. Lain tangan dia hasilnya juga bisa akan lain. Karena memang gerakan dan feeling itu ya susah untuk diteorikan. Kurang lebih seperti itu ya lur ya. Next kita lanjut di warna yang lebih sulit, yaitu warna candy tone. Ini dengan dasaran silver metallic ya lur. Kenapa warna candy tone sulit bang? Karena warna candy tone itu warna transparan. Jadinya kalau kita nyemprotnya itu nggak stabil, itu bisa terlihat belang. Kalau dipaksa sampai tebel, nanti dia warnanya akan gelap. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi untuk warna candy tone itu sebenarnya bisa diakalin. Untuk dasaran warna tidak harus silver metallic ya lur. Bisa menggunakan dasaran warna metalik yang lebih mudah dari candy tone-nya. Jadi misalnya candy tone blue itu bisa dengan dasaran warna biru metalik muda, tapi yang metalik ya lur. Karena kalau tidak metalik nanti dia tidak akan bagus hasil warnanya. Karena balik lagi, candy tone itu warna transparan. Jadi kalau dasarannya nggak ada metalik, nanti dia tidak akan terlihat kerlap-kerlip metaliknya. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi kalau untuk warna yang lumayan sulit nyemprotnya itu warna candy tone kalau menurut saya. Kemudian untuk menghindari belang ya nyemprotnya seperti ini ya lur, tipis-tipis saja. Kemudian dijeda kurang lebih sekitar 10 menit biar kering sentuh, lalu ditimpa lagi sampai warnanya nanti benar-benar menutup. Untuk penyemprotan juga nggak harus 2 lapis ya lur, mau 3 atau 4 lapis nggak masalah ya lur, karena itu tergantung bagaimana kita nyemprotnya. Kalau kita nyemprotnya tipis banget dan sabar banget ya sampai 4 lapis baru menutup ya lur. Cuman kalau semisal gerakannya juga sudah cepat, mungkin 2-3 lapis warnanya sudah menutup. Jadi untuk pewarnaan kurang lebih seperti itu ya lur. Dan untuk teknik semprotnya itu disesuaikan jarak dengan gerakan kita. Itu bisa dengan rumus jarak dibagi kilometer per jam ya lur ya. Jadi untuk jaraknya semisalnya deket ya gerakannya harus cepat. Kalau gerakannya masih lambat, itu jaraknya jangan terlalu dekat ya lur. Kalau gerakannya patah-patah bagaimana bang? Nah itu bisa senam dulu biar otot-ototnya lemes. Caranya ngamplas. Ngamplas itu juga membuat tangan kita menjadi lebih lihai ya lur. Itulah kenapa kalau orang mau belajar ngecat disuruh ngamplas terlebih dahulu. Kalau ngamplasnya sudah lulus baru boleh nyemprot. Nah oke lur, jadi untuk teknik penyemprotan dan pewarnaan kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk warna-warna eksperimen sering kita upload, nanti bisa di scroll saja untuk video-video lama kita. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk proses finishing atau clear itu pastikan warna sudah kering. Diamkan sehari nggak apa-apa ya lur. Kemudian untuk pewarnaan itu kalau mau kita clear seperti ini tidak usah diamplas. Kalau semisalnya ada debu yang nempel, semisal harus terkena amplas, itu habis diamplas bisa disemprot warna yang sama lagi ya lur. Jadi biar tidak ada baretan amplas yang terlihat saat sudah kita clear. Intinya untuk pewarnaan saat mau di clear nggak usah diamplas. Kalaupun sampai diamplas itu disemprot kabut lagi untuk warnanya. Baru setelah itu di clear. Kurang lebih seperti itu ya lur. Kemudian untuk teknik semprot pengekliran juga sama seperti pewarnaan tadi ya lur. Kita semprot tipis terlebih dahulu, kemudian bisa dijeda sekitar 10 menit dan kita semprot lagi. Penyemprotan clear bisa 3-4 lapis dengan jeda 10 menit di setiap lapisnya.
Jadi saat kita semprot 1 sampai 2 lapis itu nanti kita jeda 10 menit, bisa dicek semisalnya kok kurang glossy berarti bisa disemprot lagi untuk clearnya. Cuman kalau dirasa sudah terlihat glossy berarti bisa didiamkan saja, ditunggu sampai kering. Biasa pengeringan sehari tanpa jemur. Kurang lebih seperti itu ya lur untuk teknik penyemprotan pewarnaan dan pengekliran. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan. Kalau mau request video bisa tulis di kolom komentar ya lur, seputar pengecatan cat aerosol di tone premium. Jadi untuk warna-warna ini dulu yang pernah kita kerjakan dan juga kita upload kontennya. Untuk link videonya ada di deskripsi ya lur ya. Oke lur, terima kasih, semoga bermanfaat dan thank you.